kenapa di setiap acara pencak silat kebanyakan tuh sering terjadinya bentrok, dan faktor apa aja yang menjadi penyebab terjadinya bentrok antara pencak silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kang Suparman. Salam persaudaraan, salam pencak silat Indonesia. Buat sedulur-sedulur yang belum subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Kang Suparman. Buat sedulur-sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video kali ini. Mudah-mudahan sedulur-sedulurku yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat sedulur-sedulurku yang masih aktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas. Baik sedulur-sedulurku, video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari subscriber ataupun pertanyaan di media sosial yang menanyakan kenapa di setiap acara pencak silat kebanyakan tuh sering terjadinya bentrok, dan faktor apa aja yang menjadi penyebab terjadinya bentrok antara pencak silat. Di video kali ini saya akan merangkum 11 penyebab terjadinya bentrok antara pencak silat, dan ini juga bisa terjadi dari berbagai hal dan bisa juga lebih dari semuanya. Dan buat sedulur-sedulurku yang mungkin bisa menambahkan terjadinya bentrok, penyebab faktor terjadinya bentrok, bisa menambahkan di kolom komentar. Dan hal inilah yang harus kita hindari buat antisipasi agar setiap acara pencak silat selalu aman, damai, dan guyub rukun. Karena bagaimanapun di setiap acara pencak silat pastinya mengajarkan hal-hal yang baik dan tidak mengajarkan konflik, bentrok, tawuran, dan lain-lain. Inilah yang kita bahas di video kali ini. Semoga video-video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya agar di setiap acara pencak silat bisa berjalan aman, damai, dan guyub rukun. 11 faktor penyebab terjadinya bentrok antara pencak silat versi Kang Suparman. Mohon maaf nanti jika ada kesalahan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Yang pertama yaitu merasa paling benar. Jadi faktor penyebab terjadinya bentrok itu adalah merasa paling benar dan merasa paling super benar. Jadi tidak mau mengalah. Inilah juga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Yang kedua adalah pengaruh alkohol. Jadi ini sangat luar biasa jika sudah terkena pengaruh alkohol di acara manapun pastinya akan menjadi suatu konflik baru ataupun bentrok ataupun yang lainnya, karena pengaruh alkohol ini sangat berpotensi rawan terjadinya gesekan, apalagi kalau sudah bertemu dengan saudara-saudara ataupun massa yang banyak terus kena pengaruh alkohol. Ini sangat bahaya sekali. Pastinya inilah yang harus kita hindarkan. Yang ketiga yaitu adanya pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Ini seperti oknum ataupun provokator ataupun yang lainnya, ataupun bisa pihak pengadu domba. Jadi di setiap acara pencak silat kalau udah ada pihak ketiga, oknum, provokator, dan lainnya, pasti akan menjadi sebuah konflik ataupun bentrok ataupun terjadinya gesekan. Apalagi kalau oknumnya ini adalah oknum pencak silat yang sengaja menyusup
di acara tersebut. Yang keempat adalah merasa diserang dahulu. Jadi pada saat selesai acara dan saat konvoi perjalanan pulang, dan ada pihak oknum juga yang mengadu domba dan lain-lainnya, ini bisa juga terjadinya konflik karena merasa diserang dahulu, akhirnya jadi saling serang. Yang kelima yaitu kurang memahami ajaran pencaksilat tersebut, kurang memahami ajaran perguruan yang beliau ikuti, karena bagaimanapun setiap perguruan pencaksilat itu pastinya mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau kurang memahami ajaran-ajaran tersebut, pastinya akan lalai ataupun lupa ataupun kilap. Yang keenam adalah fanatisme yang berlebihan atau fanatisme yang tinggi, solidaritas yang tinggi, solidaritas yang over. Inilah yang menyebabkan suatu konflik atau bentrok antara pencaksilat ini juga bisa terjadi karena fanatiknya terlalu tinggi, fanatisme dan solidaritas yang sangat tinggi, sehingga apapun diselesaikan sendiri, karena bagaimanapun ini adalah negara hukum, Lur. Jadi kita harus patuh taat aturan hukum yang berlaku. Bagaimanapun kalau ada konflik, masalah, ya kita selesaikan dengan jalan hukum. Yang ketujuh yaitu muncul isu-isu yang tidak benar atau hoak ya. Jadi ini bisa terjadi di media-media ataupun media sosial yang sekarang ini sudah banyak sekali media sosial, grup-grup Facebook, grup-grup WA yang menyebar hoak. Apalagi kalau dulu-dulu lihat di Facebook itu banyak sekali postingan-postingan yang mengadu domba seperti gambar yang diedit-edit dan provokator, sehingga ini sangat disayangkan dan patut kita hati-hati, karena kalau kita terpancing dengan provokator lewat media ini, pastinya akan menjadi konflik baru. Yang kedelapan adalah adanya sikap yang berlebihan dari warga masyarakat yang melakukan kegiatan antisipasi. Nah, ini adalah kegiatan acara yang terlalu dikekang tinggi, over, sehingga pastinya akan timbul konflik baru ataupun gesekan karena sangat berlebihan dalam antisipasi, sangat over, sangat antisipasinya sangat berlebihan. Ini bisa menimbulkan juga masalah baru ataupun konflik baru, sehingga yang tadinya mengantisipasi agar tidak terjadi bentrok, akhirnya terjadi muncul hal gesekan yang baru karena antisipasi yang berlebihan. Dan ini adalah yang kesembilan, yaitu adanya anggota maupun masyarakat yang masih sakit hati karena menjadi korban sehingga melakukan aksi balas dendam. Ini kalau kita boleh singkat, aksi balas dendam, sakit hati, ini juga bisa menyebabkan terjadinya konflik setiap pencaksilat karena dendam pribadi dan akhirnya dibawa ke organisasi pencaksilat. Inilah yang kita harus hindarkan dulur-dulur. 10 yaitu mayoritas anggota pencaksilat ataupun organisasi kurang kemampuan dalam mengendalikan emosi. Ini kalau kita sudah emosi, tidak ada pengendalian diri dari diri kita sendiri, pastinya akan menjadi gesekan ataupun bentrok. Inilah yang menjadi PR besar buat kita, agar selalu mengendalikan emosi kita, agar tidak melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga bisa merugikan masyarakat, warga, bahkan diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ke-11, yaitu adanya upaya provokator. Nah, ini bisa lewat mana aja, Lur. Bisa lewat
langsung ucapan, lewat media sosial, dan lain-lain. Ini bisa terjadi dimanapun. Inilah yang harus kita hindarkan dulur-dulur, agar di setiap acara pencaksilat yang diadakan dimanapun bisa berjalan lancar, aman, damai, dan guyub rukun. Karena bagaimanapun, ajaran pencaksilat Indonesia ini adalah budaya nasional, budaya Indonesia. Jangan pernah kita mengotori ataupun membuat jelek nama perguruan kita. Bagaimanapun, bawa nama baik perguruan kita, bawa nama baik Indonesia di mata dunia. Baik dulur-dulur, mungkin video kali ini cukup itu aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.